Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Husna Zuratul Muna dengan NIM 401210165 dari kelas E jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen produksi untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen produksi. Untuk pembahasan yang pertama yaitu ruang lingkup manajemen produksi. Manajemen produksi adalah kegiatan mengelola proses-proses dan faktor-faktor produksi untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Pengelolaan manajemen produksi itu ada 5P. Yang pertama yaitu People, Plans, Parts, Process, Planning, dan Control System. Nah, manajemen produksi itu adalah proses dari input menjadi output yang disebut dengan proses transformasi. Input dari manajemen produksi sendiri itu ada beberapa. Yang pertama yaitu material, tenaga kerja, dana, mesin, dan informasi. Untuk outputnya itu bisa berupa produk, limbah, dan informasi. Ruang lingkup manajemen produksi, yang pertama itu ada aspek struktural, yang kedua ada aspek fungsional, dan yang ketiga ada aspek lingkungan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang perencanaan dan jenis-jenis produksi. Perencanaan produksi adalah suatu proses mengembangkan rencana-rencana terperinci untuk mengatur dan mengelola seluruh aspek produksi dilakukan oleh suatu organisasi ataupun perusahaan. Tujuan dari perencanaan produksi sendiri ini adalah untuk mengoptimalkan proses produksi agar dapat mencapai hasil yang efisien dan efektif. Selanjutnya untuk jenis-jenis perencanaan produksi yaitu ada 4. Yang pertama yaitu ada perencanaan produksi jangka pendek, yang kedua perencanaan produksi jangka menengah, yang ketiga perencanaan produksi jangka panjang, dan yang keempat perencanaan agregat. Selanjutnya tahapan perencanaan produksi, yang pertama yaitu peramalan permintaan produk, yang kedua mengidentifikasi opsi potensial untuk memproduksi, yang ketiga pemilihan metode produksi, yang keempat pengendalian dan pengawasan produksi, dan yang kelima melakukan penyesuaian dan peninjauan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai analisis proses produksi. Ada beberapa strategi dalam strategi proses. Yang pertama yaitu fokus pada proses produksi, yang kedua fokus berulang, yang ketiga fokus pada produk, dan yang keempat fokus mass customization. Selanjutnya yaitu analisis proses. Analisis ini dilakukan untuk memahami, mengevaluasi, dan meningkatkan jalannya suatu proses. Yang selanjutnya yaitu tipe dan faktor proses produksi. Yang pertama yaitu ada produksi terus-menerus, produksi terputus-putus, dan produksi campuran. Selanjutnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam proses produksi. Yang pertama yaitu faktor sumber daya alam, yang kedua faktor sumber daya manusia, yang ketiga faktor sumber daya modal, yang keempat faktor kewirausahaan, dan yang kelima faktor sumber daya informasi. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa proses produksi industri. Yang pertama yaitu perencanaan dan perancangan, yang kedua pengadaan bahan baku, yang ketiga pengelolaan, pengolahan, yang keempat pengujian, yang kelima pengendalian kualitas, yang keenam pengemasan, yang ketujuh distribusi, yang kedelapan pemasaran dan penjualan, dan yang terakhir yaitu pemeliharaan dan pemulihan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai strategi manajemen produksi. Strategi manajemen produksi adalah rencana kegiatan pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dengan menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Tahapan dari strategi manajemen produksi yaitu yang pertama ada pengelolaan rantai pasokan, yang kedua ada perencanaan kapasitas produksi, dan yang terakhir yaitu pengaturan jadwal produksi. Selanjutnya ada beberapa strategi manajemen produksi, yaitu beberapa strategi yang dapat digunakan untuk memproduksi. Yang pertama yaitu framework ketidakpastian, yang kedua yaitu value stream mapping, yang ketiga yaitu total quality management, dan yang terakhir yaitu forecasting. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis kelayakan produksi.
Analisis kelayakan produksi merupakan kegiatan yang mengkaji secara menyeluruh tentang suatu kegiatan produksi untuk menentukan apakah layak atau tidaknya produksi tersebut dilakukan. Selanjutnya terdapat beberapa indikator analisis kelayakan produksi. Yang pertama yaitu lokasi operasi, volume operasi, mesin dan peralatan, bahan baku dan bahan penolong, tenaga kerja, dan tata letak. Selanjutnya yaitu analisis perencanaan kualitas produksi. Yang pertama ada kinerja, yang kedua ada fitur, yang ketiga reliabilitas atau keandalan, yang keempat kesesuaian dengan spesifikasi, yang kelima daya tahan, yang keenam kemampuan pelayanan, yang ketujuh estetika, dan yang kedelapan yaitu kesan kualitas. Selanjutnya tahapan dari analisis kelayakan produksi sendiri ada 6. Yang pertama yaitu penemuan ide, yang kedua tahapan penelitian, yang ketiga tahap evaluasi, yang keempat tahap pengurutan, yang kelima tahap rencana pelaksanaan, dan yang keenam tahap pelaksanaan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai analisis risiko produksi. Pengelompokan risiko merupakan suatu proses yang terstruktur dan kompleks dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menilai, mengurangi, dan mengelola risiko-risiko yang dapat mempengaruhi kesuksesan suatu organisasi. Nah, risiko berdasarkan sumbernya itu ada internal dan eksternal. Sedangkan berdasarkan sifatnya itu ada murni dan spekulatif. Untuk berdasarkan kategori, risiko itu ada keuangan dan pemasaran. Yang selanjutnya yaitu tujuan manajemen risiko. Yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi risiko, yang kedua untuk menilai dampak risiko, yang ketiga untuk mengurangi risiko, yang keempat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, dan yang kelima untuk menjaga reputasi organisasi. Tahapan manajemen risiko sendiri itu ada 5. Yang pertama yaitu mengidentifikasi risiko, yang kedua menganalisis risiko, yang ketiga mengelola risiko, yang keempat implementasi manajemen risiko, dan yang kelima monitoring risiko. Pembahasan selanjutnya yaitu etika dalam manajemen produksi. Prinsip etika dalam produksi yang harus setiap muslim lakukan, baik komunitas ataupun individu, ialah mengacu kepada seluruh yang dihalalkan Allah serta sesuai batas. Ketika melaksanakan produksi sangatlah dibutuhkan etika. Sebab etika merupakan kemauan produksi yang murni untuk membantu individu lainnya, kejujuran serta tidak berbuat curang. Fungsi dari SDM dalam manajemen produksi yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, yang keempat pengendalian, yang kelima pengadaan, dan yang keenam pengembangan. Strategi manajemen produksi dan peran SDM itu ada 7. Yang pertama yaitu perencanaan produksi, yang kedua pengendalian inventaris, yang ketiga pemilihan teknologi produksi, yang keempat penjadwalan produksi, yang kelima peningkatan kualitas, yang keenam just in time, yang ketujuh total quality management. Peran sumber daya manusia dalam struktur organisasi sangatlah vital, karena sumber daya manusia bertindak sebagai penggerak dan pengelola sistem yang memastikan kelancaran suatu operasional. Untuk memastikan kinerja yang optimal, manajemen sumber daya manusia harus memperhatikan beberapa aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, dan motivasi. Dalam konteks ini, sumber daya manusia menjadi indikator kunci dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pembahasan selanjutnya yaitu kinerja dan evaluasi produksi. Manfaat dari manajemen kinerja yang pertama yaitu bagi organisasi, yaitu untuk membantu menyelaraskan tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu, meningkatkan kinerja dan komitmen, dan memberikan dukungan. Yang kedua bagi manajer, yaitu membantu memperjelas ekspektasi kinerja dan perilaku, memberikan peluang, memanfaatkan waktu yang berharga, membantu meningkatkan kinerja tim dan individu. Yang ketiga bagi individu yaitu mendorong dan mendukung kerja yang baik, membantu mengembangkan keterampilan, memanfaatkan waktu dengan lebih baik, dan memberikan dasar untuk mengukur kinerja.
Selanjutnya yaitu teori motivasi untuk memperjelas efektivitas manajemen kinerja. Ada 4. Yang pertama yaitu teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Yang kedua ada teori X dan Y, Douglas McGregor. Yang ketiga yaitu teori motivasi, Hygiene, Friedrich Herzberg. Dan yang terakhir yaitu implikasi dalam manajemen kinerja. Yang selanjutnya yaitu evaluasi dan pengendalian kualitas produksi. Faktor-faktor yang biasa digunakan dalam mengevaluasi kepuasan produksi manufaktur menurut Garvin dan Lovelock. Yang pertama yaitu reputasi produk dan tanggung jawab perusahaan. Yang kedua ciri-ciri atau keistimewaan tambahan. Yang ketiga kehandalan. Yang keempat kesesuaian dengan spesifikasi. Yang kelima daya tahan. Yang keenam kemampuan pelayanan. Yang ketujuh estetika. Dan yang kedelapan kualitas yang dirasakan. Selanjutnya pengujian produksi. Pengujian produksi adalah proses penting dalam siklus pengembangan produk di mana produk yang telah selesai dikembangkan diuji secara menyeluruh untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar kualitas, spesifikasi, dan kinerja yang ditetapkan sebelumnya. Terima kasih, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.